Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Baik. Oke, sekali lagi seperti minggu lalu dan seperti biasanya, kalau ibu tanya apa kabarnya, kita sama-sama menjawab luar biasa, kamu hebat, saya hebat, kita hebat. Sekali lagi ibu mau bertanya dong, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kamu hebat, saya hebat, kita hebat. Oke, semangat anak-anak, kita semua adalah orang-orang hebat di masa depan. Oke, sebelum ibu melanjutkan materi pembelajaran hari ini, ibu minta salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Melania. Ibu mau presensi terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya hari ini? Ya. Wow, setiap pertemuan di kelas ibu, kelas ini selalu saja hadir. Pertahankan ya, karena presensi ini sangat bagus dalam kelas ini. Oke, ibu mau melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu, apakah masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu mengenai apa? Masih ingat, Bu? Tentang apa? Struktur teks eksposisi. Tentang struktur Teks eksposisi. struktur teks. Oke, teks apa? Sisi. Oke. Oke, mantap. Berarti semuanya sudah pada ingat. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan materi untuk hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Mengenai apa? Kaidah kebahasaan eksposisi. Oke, kita akan sama-sama mengulas apa itu kaidah teks kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kaidah dalam teks eksposisi, ibu akan membagikan dulu sebuah teks kepada kalian. Nanti kalian akan membacakan, ibu akan membagikan satu persatu. Silakan diambil, silakan dilanjutkan ke teman-teman yang lain ya. Ya. Ke belakang juga, oke. Oke. Semua sudah dapat teksnya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Teks hari ini adalah tentang apa? Sesuai dengan teks yang sudah ibu bagikan. Kaidah kebahasaan. Teksnya. Oke, tadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kaidah-kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang sesuai dengan teks yang di situ adalah topik teksnya itu bilang apa? Untung rugi perdagangan bebas. Oke, untung rugi perdagangan bebas. Teksnya mengenai untung rugi perdagangan bebas. Perdagangan bebas. Oke. Salah seorang bisa untuk membacakan karena teks sudah ibu bagikan. Silakan salah satu siswa untuk membacakan teksnya. Bacakan sampai selesai supaya semuanya bisa mendengar dan bisa menangkap di mana nanti kita akan mendapatkan kaidah-kaidah dari teks tersebut. Silakan mulai dari judulnya apa? Judulnya tadi tentang untung rugi perdagangan bebas. Silakan dibaca sampai akhir ya. Untung rugi perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan. Dampak negatif kebijakan politik negara di sektor ekonomi ini mudah kita temukan di Indonesia. Perdagangan luar negeri memang berperan penting untuk menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien. Setiap negara akan memproduksi barang, desalinasinya, dan produksi itu memberikan keunggulan mutlak untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Kenaikan pendapatan semacam itu tidak akan diperoleh jika perdagangan antar negara dibatasi.
Penjelasan mengenai perdagangan bebas tidak hanya berkisar pada keunggulan mutlak, tetapi juga keunggulan komparatif. Sebagai ilustrasi, Inggris dapat memproduksi 1 unit pakaian dalam 1 tahun dengan tenaga 100 orang buruh dan 1 unit anggur dengan tenaga 120 buruh. Sementara itu, Portugal hanya memerlukan 90 orang buruh untuk 1 unit pakaian dan 80 orang buruh untuk 1 unit anggur. Dalam ilustrasi tersebut, Portugal memiliki keunggulan mutlak dalam 2 barang tersebut. Namun, Inggris dan Portugal masih akan mendapatkan untung apabila mereka memiliki hubungan perdagangan. Portugal lebih beruntung jika memproduksi anggur dan Inggris tidak terlalu merugi jika memproduksi pakaian. Dengan memproduksi barang yang unggul secara komparatif, 2 negara itu dapat meraih untung dengan menekankan keuntungan spesialisasi dan pertukaran. Perdagangan internasional dapat meningkatkan efisien, perolehan laba dan standar hidup, serta jumlah komoditas yang tersedia. Di sisi lain, gerakan proteksionisme tetap menentang teori pasar bebas. Pendukung perdagangan bebas sering dicap sebagai kelompok neoliberalis, kapitalis, dan pro barang impor atau pro asing. Pemerintah diminta tidak terlalu liberal agar kesejahteraan nasional meningkat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terbukti membuat neraca perdagangan makin tidak terimbang. Pertumbuhan ekspor lebih rendah daripada impor. Indikatornya terlihat dari rendahnya rata-rata baik masuk barang impor ke Indonesia. Oke, sudah ya. Terima kasih Nasrin sudah membacakan teksnya. Oke, anak-anak, kita perlu ketahui ketika tadi teman kita membaca teks tersebut, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam tulisan teks tersebut. Nah, di dalamnya kita harus memperhatikan apa saja pilihan kata dan penggunaan kalimat dalam teks tersebut. Nah, di dalam teks itu, di dalam teks untung rugi perdagangan bebas, itu terdapat kaidah-kaidah yang menganut dalam teks tersebut. Nah, kita akan sama-sama bahas apa itu kaidah-kaidah dalam teks untung rugi perdagangan bebas. Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dalam teks untung rugi itu terdapat kaidah-kaidahnya. Yang pertama itu menggunakan teknis. Oke, yang pertama menggunakan apa? Menggunakan kata-kata teknis. Oke, menggunakan kata-kata teknis. Oke. Yang kedua tuh menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Apa yang kedua? Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan. Oke, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan. Yang ketiga, anak-anak perhatikan ya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Apa yang ketiga? Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Oke, yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb. Apa yang keempat? Menggunakan kata kerja mental atau mental verb. Oke, yang kelima, menggunakan kata-kata perujuk seperti menurut, berdasarkan, atau merujuk. Nah, nanti Ibu akan jelaskan juga contoh dari masing-masing kaidah tersebut. Tapi Ibu selesaikan dulu keenam kaidah itu. Tadi Ibu sudah jelaskan 5 kaidah. Sekarang yang keenam, Ibu akan menjelaskan lagi. Kaidah yang keenam menggunakan kata-kata persuasif. Yang keenam apa? Menggunakan kata-kata persuasif. Oke, menggunakan kata-kata persuasif.
Ibu harap setelah Ibu sudah menjelaskan ke-6 kaidah tadi, kalian sudah mencatat dan Ibu akan bertanya apa tadi yang sudah Ibu jelaskan dari 6 kaidah itu? Yang pertama apa? Menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua menggunakan kata-kata merujuk. Yang ketiga menyatakan hubungan temporal. Yang keempat kata-kata kerja mental atau mental verb. Yang kelima kata-kata perujuk. Dan yang berikut tadi apa? Ada yang masih ingat? Yang terakhir itu menggunakan kata-kata persuasif. Oke, menggunakan kata-kata persuasif. Kalian harus ketika Ibu menjelaskan, anak-anak sudah harus sambil mencatat ya. Jadi ketika Ibu berbicara, kalian sudah menangkap apa yang Ibu sampaikan. Jadi ketika Ibu bertanya, kalian sudah punya jawabannya seperti itu. Supaya kalian jangan ketinggalan kayak gitu. Oke, mengerti anak-anak? Ngerti, Bu? Oke, kalau gitu kita akan melanjutkan lagi. Di dalam 6 kaidah tersebut, kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah ini kan terdapat 6 bagian. 6 bagian. Di dalam 6 bagian ini terdapat contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Oke. Contoh yang pertama dalam menggunakan kata-kata teknis. Oke, ada yang bisa membacakan menggunakan kata-kata teknis itu apa? Jadi Ibu akan membacakan ya, karena kalian juga belum memahaminya sendiri. Ibu akan membacakan kata-kata teknis itu apa, dan karena tadi Ibu cuma menjelaskan secara umum kaidahnya. Jadi sekarang Ibu mau memperjelas apa yang dimaksud dengan menyatakan kaidah-kaidah melalui teknis dalam bahasa, dalam pilihan kata dan penggunaan kalimat dalam teks tersebut. Oke, yang pertama tadi menggunakan kata-kata teknis. Yang pasti adalah kata atau frasa. Jadi di dalam penggunaan kata teknis itu harus menggunakan apa? Kata atau frasa. Nah, yang kedua tadi ada lagi contohnya. Menggunakan kata-kata merujuk. Apa sih itu menggunakan kata-kata merujuk? Di sini ada contohnya. Contohnya yang pertama harap perhatikan ya anak-anak. Contohnya yang pertama, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa. Jadi saya melihat ketidakberesan mereka dalam berbahasa. Oke, dalam berbahasa. Oke, seperti itu ya. Yang kedua ada contoh yang kedua. Yang kedua, politik anti dumping. Indonesia sangat lemah akibatnya kinerja impor meningkatkan dan kinerja ekspor menurun. Jadi dalam menggunakan kata-kata merujuk hubungan itu, yang kedua tadi contohnya politik. Jadi itu berhubungan tentang politik antara ekspor yang meningkat dan ekspor yang menurun. Oke, menurun. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan contohnya. Yang ketiga adalah yang pertama, ia kemudian menyatakan gue apa? Gue selempong atau gue Jepang. Nah, seperti itu ya. Jadi kata-katanya itu kita bisa melihat dari pilihan kata dan penggunaan kata dari contoh yang ketiga tadi. Tentang gue apa? Gue selempong, gue Jepang, seperti itu. Kayak gitu ya anak-anak. Itu contoh yang nomor 3 tadi. Ibu akan melanjutkan ke contoh yang nomor 4. Contoh yang nomor 4 yang pertama, tak menyatakan salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan dan mempercakapkan mereka. Seperti itu ya. Langsung saja ke contoh yang berikut yang kelima. Menurut beberapa penelitian, kesatuan juga melekat dengan kepribadian atau bangsa ataupun kelompok masyarakat. Contoh yang keenam, ada yang tahu contoh yang keenam? Tidak tahu, Bu. Oke, kalau tidak tahu Ibu akan menjelaskan. Contoh yang keenam adalah penerapan perdagangan bebas masih perlu kita pertimbangkan dan Indonesia harus lebih berhati-hati. Oke, itu ya, itu adalah contoh-contohnya. Dan nanti Ibu akan
memberikan kalian materi untuk kalian bisa membacakan. Tadi Ibu cuma mengulas beberapa dan Ibu menjelaskan beberapa, tetapi setelah Ibu ingat kalau waktu Ibu masih kuliah ya, jadi Ibu bilang mata kuliah. Setelah pembelajaran kita hari ini selesai, Ibu akan memberikan kalian materi untuk kalian belajar di rumah masing-masing seperti itu. Oke anak-anak, itu yang Ibu sudah jelaskan tadi mengenai 6 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, di dalam 6 itu terdapat berbagai contohnya. Oke, Ibu mau bertanya, adakah yang belum mengerti mengenai 6 kaidah tersebut? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah mengerti. Kalau sudah mengerti berarti semuanya sudah pada bisa ini. Ibu bisa bertanya sudah. Apa yang sudah kalian mengerti dari penjelasan Ibu hari ini? Mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan di dalamnya ada pilihan kata dan penggunaan kalimat dari 6 bagian kaidah tersebut. Silakan satu orang untuk menjelaskan kembali apa yang sudah kalian mengerti. Kaidahnya terdiri atas 6 bagian. Ya, betul sekali. Pertama, ya, menggunakan kata teknis. Oke, menggunakan kata teknis. Oke. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan. Oke, menunjukkan hubungan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Oke, itu yang ketiga, temporal ya. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb. Oke, yang berikut yang kelima, Menggunakan kata-kata perujuk. menggunakan kata-kata perujuk. Oke, perujuk. Oke, yang berikut. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif. Menggunakan kata-kata persuasif. Oke. Sudah mengerti ya? Oke, kalau gitu Ibu yang akan menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi dalam kaidah-kaidah kebahasaan teks eksposisi, kita harus tahu dulu dan kita harus memiliki yang namanya teks. Makanya tadi sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu sudah membagikan teks. Nah, dalam teks itu kita bisa memperhatikan pilihan kata dan penggunaan kalimatnya, seperti itu ya. Nah, sekarang karena kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu akan memberikan kalian tugas dalam bentuk rangkuman. Rangkuman. Apa yang kalian kerjakan dalam rangkuman itu? Kalian akan mencari dan kalian akan membuat sebuah teks. Teksnya bebas ya, judulnya bebas, kalian bisa pilih judulnya apa saja. Dan di dalam teks itu kalian harus masukkan kaidah-kaidah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada berapa kaidah tadi? Ada berapa? 6 ya. Jadi dari 6 kaidah itu kalian masukkan dalam tugas teks yang sudah Ibu berikan. Jadi kalian bebas mencari teksnya apa dan kalian masukkan 6 kaidah tersebut. Dan tugasnya harus dikumpulkan minggu depan. Itu dalam bentuk rangkuman. Jadi kalian mencatat pakai tangan kalian sendiri. Tidak boleh sama ya, karena setiap siswa pasti berbeda. Siswanya tidak boleh sama dalam mencari teks, harus berbeda judul teksnya. Semuanya mengerti? Mengerti tugasnya apa? Mengerti. Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Pertemuan minggu depan semua sudah terkumpul di meja Ibu, dan Ibu akan menilai setiap tugas yang kalian kerjakan, yaitu yang paling penting yang Ibu penilaiannya adalah pilihan kata dan penggunaan kalimat dalam teks yang kalian sudah buat. Oke, seperti itu ya. Oke, karena sudah waktu kita juga sudah mau selesai, Ibu ingin salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa, dan silakan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu ingatkan lagi anak-anak, tugasnya tidak boleh lambat karena itu masuk dalam penilaian Ibu.
Tugasnya harus dikumpulkan tepat waktu dan kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ingat, apa yang kalian buat hari ini akan menentukan masa depan kalian. Baik yang kalian buat hari ini, baik juga yang akan kalian terima nanti. Jadi, kalian harus melakukan yang terbaik hari ini. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berdoa kepada Tuhan menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, semangat semuanya!